Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sialan, melihat pemandangan ini, tidak hanya 4 penjaga iblis yang terkejut, tetapi bahkan mata 4 jiwa dan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir menjadi terkejut. Mereka hanya membuat gaun pengantin untuk orang lain dengan melakukan ini, yang membuat mereka sangat marah di lubuk hati mereka, dan mencoba membunuh Xiao Yan sepenuhnya. Ayo pergi. Semua orang saling memandang, dan kemudian mereka tidak peduli tentang keluhan pribadi dan langsung pergi ke bagian dalam formasi Wuzishan. Adapun Irene, dia sudah pergi dari sini. Lagi pula, ada banyak harta yang diberikan kepadanya oleh gurunya, jadi cukup mudah untuk pergi dari sini, dan langkah inilah yang menetapkan statusnya sebagai ratu di Li Sol Domain di masa depan. Boom! Xiao Yan sangat cepat, melangkah ke formasi Gunung Wuzi tepat di depan semua orang. Meskipun ada banyak pria kuat yang mengejarnya, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Ini kekuatan yang sangat aneh. Baru saja masuk ke sini, Xiao Yan merasakan ledakan ketidakpercayaan, karena jelas ada 5 pilar batu besar yang sangat besar. Setelah Xiao Yan masuk ke sini, mereka bergerak cepat dan mengikat sementara sosok Xiao Yan ke satu sisi. Ho. Tepat ketika Xiao Yan sedang berpikir tentang cara menyeberangi 5 pilar batu yang bergerak cepat, tidak jauh di belakang Xiao Yan, seekor binatang kecil yang aneh sedikit meraung, seolah mengingatkan Xiao Yan akan sesuatu. Pria kecil, Zuoma kecil. Xiao Yan menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa pada binatang kecil yang aneh itu, Zuoma kecil berbaring dengan tenang, bernapas satu demi satu, seolah-olah jatuh koma, tetapi itu tidak serius. Mengirimnya ke sini. Saat berikutnya, binatang kecil itu meraung putus asa, melihat ke bawah dari 5 pilar batu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, dan berkata dengan tergesa-gesa. 5 pilar batu, bergerak dengan kecepatan tinggi, segera menutupi ruang gelap di bagian bawah untuk melindunginya, tetapi Xiao Yan dapat mendeteksi bahwa ruang gelap di bagian bawah tampaknya mengandung semacam kekuatan sihir tirani, yang terkait untuk banyak harta di tubuhnya hal yang sama bekerja. Xiao Yan, berhenti untukku. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, lusinan pria kuat dari belakang menyerbu masuk dan meraung ke arah Xiao Yan. Aum, melihat ini, mata binatang kecil yang aneh itu cerah, dan raungannya terdengar. Aku akan mempercayaimu sekali. Melihat ini, Xiao Yan membuat keputusan tegas, langsung mengambil binatang kecil dan Zuoma kecil, dan segera membuat proyeksi, lengan dan langkah kakinya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan melemparkannya ke arah bagian bawah formasi. Tidak bagus. Hentikan dia. Melihat perilaku aneh Xiao Yan, keempat penjaga iblis itu terkejut seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Segera, aura putih susu yang suci merasuki tubuh mereka dan menembak ke arah Xiao Yan. 4 jari di langit. Xiao Yan tidak terlihat kaget saat melihat ini. Dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dan dengan ringan menepuk keempatnya. Boom! Nyala api lebih dari 100 zang muncul dengan mudah, dan kemudian kekosongan di sini benar-benar menyala, dan napas kering dan panas masuk ke lubang hidung. Kamu bajingan, kekuatan atribut api sangat tirani. 4 penjaga iblis dan Xiao Yan adalah yang paling dekat, jadi mereka secara alami menerima kekuatan penuh dari pukulan Xiao Yan. Light Curtain Wall. Demon Guard menyadari bahwa serangan Xiao Yan luar biasa, dan salah satu dari mereka segera membuka dan menutup tangannya, dan perisai cahaya putih susu langsung melindungi keempat sosok itu. Kekuatan Demon Guard adalah tirani, tapi langkah Xiao Yan hanya untuk mengulur waktu, jadi dia membeli waktu sekaligus. Pergi, si kecil. Melihat keempatnya untuk sementara dihentikan, Xiao Yan juga melihat binatang kecil yang aneh dan Zuoma kecil. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa binatang kecil dan Zuoma kecil dalam sebuah konsonan. Apa yang orang ini lakukan? Melihat Xiao Yan dan Demon Guard bertarung untuk waktu yang singkat, banyak pembangkit tenaga listrik tidak punya waktu untuk berpikir ketika 5 pilar batu besar tiba-tiba muncul dari kaki mereka. Dia meraung keras pada mereka. Boom! 5 pilar batu tampak sederhana, tetapi ada fluktuasi misterius yang menakutkan pada mereka, seolah-olah mereka terkontaminasi tanpa tulang, dan kekuatan yang terkandung dalam pilar batu bukanlah milik mereka. Kekuatan dapat mengatasinya. Weng berdengung. Saat Xiao Yan melemparkan 2 binatang kecil itu ke dasar formasi Gunung Wuzi, pemandangan aneh tiba-tiba terjadi. Puff!
Tepat ketika 5 pilar batu hendak mengenai sosok mungil dari keduanya, mereka tidak perlu memikirkannya, mereka akan langsung dihancurkan menjadi daging di saat berikutnya. Pada saat yang sama, semua orang hanya mendengar bunyi gedebuk, dan keduanya berubah menjadi api abu-abu, langsung menembus pilar batu dan tenggelam ke dasar formasi. Petik 2. Petik 2. Hening, keheningan yang mematikan. Bajingan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Menderita mati, kebetulan kamu juga memiliki sentuhan api suci di tubuhmu. Ketika aku menangkapmu, itu juga akan menebus kehilanganku ini, waktu. Melihat binatang kecil aneh yang menghilang dengan Xiao Zuoma, orang-orang kuat di lapangan segera meledakkan panci, dan keempat penjaga iblis sepenuhnya membungkus Xiao Yan satu demi satu. Apa yang harus kita lakukan? Melihat ini, para pria kuat lainnya merasa gugup. Lakukan, aku tidak percaya pada kejahatan ini, pecahkan formasi ini, dan kemudian api keabadian akan menjadi milik kita. Begitu suara itu jatuh, pembangkit tenaga listrik dari 4 halaman lainnya bergabung untuk memecahkan formasi Wuzishan. Begitu kejam, melihat 4 penjaga iblis membungkus dirinya sendiri secara langsung, memblokir semua rute pelariannya, Xiao Yan tidak bisa menahan ludah dari tenggorokannya saat dia berbicara dengan susah payah. Saya sekarang berada di tahap tengah Immortal Fighting Bintang 4, menghadapi 4 pembangkit tenaga listrik di tahap awal Immortal Fighting Bintang 5. Dalam pertempuran semacam ini, saya takut bahwa saya sudah dalam situasi fana. Ada hikmahnya. Nak, ambil saja dan serahkan sumber api suci di tubuhmu, kami bisa menyelamatkanmu. Melihat Xiao Yan tidak bergerak, Demon Guard terkuat di antara keempatnya segera berkata. 4 penjaga iblis dengan kekuatan pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 5 dapat dianggap meremehkanku, tapi ini mencoba menahanku, tetapi itu tidak cukup. Suara itu baru saja jatuh, dan tiba-tiba tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan api merah menyala dan hati yang berapi-api kaki. Tianyan meledak tiba-tiba, membuat napasnya lapar seperti Raja Api. Api suci peringkat 35 di daftar api suci, Huoxin Tianyan. Tapi, bisakah kamu mengenali ini? Melihat perlawanan keras Xiao Yan, pemimpin pengawal iblis tidak menunjukkan ketidaksenangan, tetapi malah tersenyum berbahaya, muncul di sudut mulutnya, dan bahkan sekelompok cahaya putih bersih perlahan muncul dari telapak tangannya. Kelompok cahaya putih murni hanya seukuran kepalan tangan, dan dibungkus dengan cahaya putih yang tidak dapat dilihat sebagai kekuatan, tetapi guncangan hebat memancarkan kekuatan misterius, tetapi itu seperti hati manusia. Kekuatan misterius itu sangat umum, untuk orang lain, tapi untuk Xiao Yan, itu adalah tekanan yang menghancurkan. Gudong-gudong. Melihat ini, Xiao Yan mengecilkan pupil matanya dan kehilangan suaranya. Apa ini? Dengan munculnya benda ini, Xiao Yan benar-benar menemukan bahwa Feng Jue di tubuhnya memancarkan aura ketakutan, dan bahkan 2 api suci di tubuhnya dan hati api suci di dadanya meledak dengan takut berarti. Benda ini pasti ditujukan ke Saint Flame. Mungkinkah benda ini disebut Saint Flame Killer? Setelah beberapa saat, sentuhan kejutan muncul di hati Xiao Yan. Tuan api suci, ayo tangkap. Pemimpin penjaga iblis berada pada ketinggian di bawah 0, kelompok cahaya putih di telapak tangannya terus bergetar, dan kekuatan misterius dan tak terduga menyebar. Sial, apa-apaan ini? Mata Xiao Yan sangat serius, melayang di udara, kekuatan api suci di tubuhnya sangat terbatas. Melihat bahwa kematianmu sudah dekat, aku akan memberitahumu dengan belas kasih yang besar. Ini adalah hati yang murni. Ini adalah hal yang paling kuat yang secara khusus ditujukan untuk Saint Yan. Melihat Xiao Yan seperti tikus yang siap untuk ditangkap, biasanya berdiam diri dalam kehampaan, pemimpin Demon Guard meraung, nadanya cukup acuh tak acuh, dan dia berkata dengan sikap pasti untuk menang. Hati murni. Begitu suara pemimpin pengawal iblis jatuh, Xiao Yan juga menyadari sesuatu dan terkejut. Hati murni, ini adalah produk dari arogansi yang tak terhitung jumlahnya dari ras jahat ekstrateritorial mereka. Memilikinya cukup untuk membatasi setengah dari kekuatan api suci dari pengontrol api suci, dan begitu sumber api suci terkontaminasi oleh hati murni, itu akan terpengaruh olehnya. Sepenuhnya disegel dan ditekan, itu bisa sesingkat beberapa ratus tahun, atau sebanyak 1000 tahun. Itu tidak dapat memancarkan kekuatan milik api suci. Petik 2. Bisa jadi dikatakan sebagai mahakarya paling luar biasa di antara suku-suku jahat di luar wilayah itu. Pada saat ini, UR mendekat dan menjelaskan. Petik 2. Petik 2.
Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara, tetapi melihat hati yang murni yang terbungkus cahaya putih di atas pemimpin pengawal iblis dengan tatapan serius. Kemampuan untuk mengendalikan api suci seperti Huoxin Tianyan di tahap tengah dari Dewa Berjuang Bintang 4 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan dan bakatmu luar biasa, tetapi penjaga iblis kami tidak akan membiarkan siapapun yang dapat mengancam rencana besar kami. Sudah berakhir. Iblis setelah Wei selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba berguling, dan kemudian cahaya putih bergetar hebat, dan semburan pola aneh menyebar seperti riak energi. Hati-hati, Yu'er buru-buru melepaskan kekuatan jiwanya yang mempesona, mencoba melindungi Xiao Yan. Apakah ada solusi untuk hal ini? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk bertanya. Tidak ada, banyak orang kuat di dunia, dan tidak ada yang bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Begitu kamu terkontaminasi dengan hati yang murni, aku takut api suci di tubuhmu akan sepenuhnya ditekan dan disegel. Yu'er berkata dengan sungguh-sungguh. Karena itu masalahnya, aku tidak percaya pada kejahatan ini. Raja Neraka Api Petir. Ekspresi Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kekuatan atribut guntur dari klon jiwa di tubuhnya langsung muncul, dan segera menabrak api Xiao Yan. Sosok besar seperti raksasa di langit tiba-tiba muncul. Trik yang bagus. Ketika keempat penjaga iblis melihat ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Jelas, tulisan tangan Xiao Yan jauh di luar imajinasi mereka. Cahaya kemurnian. Penjaga iblis tidak menganggapnya serius, telapak tangannya berguling, dan cahaya putih tak berujung jatuh dari hati kemurnian, dan segera bersiul ke Xiao Yan. Sialan, cahaya putih yang jatuh dari hati yang murni baru saja menyentuh Raja Neraka Api Guntur, dan tiba-tiba permukaan tubuh Raja Neraka Api Guntur yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan api itu seperti api lemah yang menghadapi banjir, dan menghilang dalam sekejap, instan, hanya atribut Thunder yang tersisa. Terlalu kuat, Yu'er berada dalam situasi itu, dan secara alami merasakan penindasan Baimang atas kekuatan Shengyan. Kekuatan tirani seperti itu mungkin sesuatu yang bisa dihentikan Xiao Yan. Xiao Yan, maukah kamu pergi ke kuil penguasa jiwa? Yu'er tiba-tiba berkata, melihat Xiao Yan berjuang untuk mengatasi cahaya putih yang mengerikan itu. Kuil penguasa jiwa, di mana ada sesuatu yang saya butuhkan. Xiao Yan tidak tahu bahwa Yu'er akan mengajukan pertanyaan seperti itu, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki kuil Lord of Souls di masa depan. Mungkin kamu bisa membalasku. Begitu suara itu jatuh, jubah hitam yang menutupi Yu'er menghilang, mengungkapkan tubuh jiwa yang mempesona. Tidak baik, hentikan dia untukku. Pemimpin penjaga iblis, yang terus-menerus mendesak hati yang murni, tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, suaranya penuh dengan urgensi yang ekstrim. Keterampilan jiwa, Mi Tianyin. Setelah beberapa saat, Yu'er tertawa perlahan, dan kemudian seluruh tubuh terbakar hebat seperti nyala api. Setelah sekejap mata, gelombang suara yang berpusat pada dirinya sendiri, tiba-tiba menyebar ke sekitarnya. Leng Busing. Gelombang suara perlahan menyebar, tetapi itu sama mengejutkannya dengan suara ajaib, yang membuat semua orang yang hadir tegang, dan gerakan di tangan mereka menjadi lambat. Raja Neraka Api Petir, singkirkan. Ledakan panas. Transformasi pertama Dewa Naga, transformasi ketiga. Bawa padaku. Sosok Xiao Yan meledak seperti hantu, dan langsung menamparkan Demon Guard dengan telapak tangannya. Diserang oleh kekuatan jiwa, kekuatan pertahanan Demon Guard dan penggunaan Douki menjadi sangat lambat untuk sementara waktu, sehingga hati murni di tangannya langsung dirampok oleh Xiao Yan. Apakah yang disebut pembunuh api suci, hati kemurnian? Tepat setelah hati kemurnian diperoleh, api suci dan hati api suci di tubuh Xiao Yan meledak menjadi fluktuasi yang sangat menakutkan. Xiao Yan tidak bisa, membantu tetapi meletakkannya di depannya dan hati-hati memeriksanya. Gudong. Dengan suara, cahaya putih yang mengelilingi hati yang murni menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi bentuk aslinya. Ini adalah blok kristal seukuran telapak tangan. Seluruh blok kristal itu seperti hati manusia, dan keseluruhannya berwarna merah. Bahkan di atas kristal darah, jejak darah merah terus mengalir, tetapi kristal itu tampaknya samar. Jojo menguraikan versi mini dari seorang wanita manusia, yang penuh dengan kekerasan dan kesedihan yang tak terkendali. Hati murni,
Komposisi benda ini sebenarnya adalah manusia. Tidak, apakah ini darah wanita manusia? Musuh Shen Yan terlahir seperti ini. Tercela, tercela, tercela. Dalam sekejap, Xiao Yan tampaknya telah memperhatikan komposisi hati yang murni, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Komposisi hati yang murni diklasifikasikan bahkan di antara ras jahat di luar alam. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Melihat Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, Yu'er baru saja tenang, energi dalam tubuh segera membuka mulut dan berkata, "Hahaha, jadi bagaimana jika kamu tahu? Manusia, kamu masih membutuhkan manusia untuk menahan hati yang murni, meledakkannya." Ancaman serangan jiwa Yu'er menghilang, dan pemimpin pengawal iblis tertawa. Gudong-gudong-gudong. Dengan raungan pengawal iblis, jantung murni yang berdiri di telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba berdetak kencang seperti jantung, dan kemudian seorang wanita yang anggun dan cantik tiba-tiba muncul dari kristal hati yang murni. Di pada saat yang sama, kekuatan pemenjaraan yang sangat tirani juga perlahan muncul, dan itu akan meledak kapan saja. Pada saat ini, hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi di balik keterkejutan ini, ada sentuhan kegilaan yang hampir ekstrim, dan sentuhan kemarahan. Wow! Dalam kehampaan yang dikelilingi oleh 4 penjaga iblis, sesosok bayangan muncul di atas kepala Xiao Yan. Qianying ini adalah tubuh energi yang muncul dari hati yang murni, tetapi Qianying ini penuh dengan kekuatan murni dan aura kekerasan menuju api suci. Kekuatan ini mungkin tidak menimbulkan ancaman bagi pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi untuk Xiao Yan yang memiliki kekuatan suci, api, kekuatan ini cukup untuk dengan mudah menekan api suci yang disegel, dan perjalanan Xiao Yan di sepanjang jalan, banyak pujian harus dikaitkan dengan api suci. Jika api suci ditekan oleh segel, saya khawatir Xiao Yan budidaya dan asal akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur. Konsekuensi semacam ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Xiao Yan. Hati yang murni, jika tidak ada yang lain, harus dibuat oleh wanita manusia. Wanita manusia ini cukup istimewa. Mereka lahir di Yin dan Yin. Mereka sendiri memiliki segel yang sangat tirani untuk menekan mereka. Ditambah dengan beberapa klan jahat luar angkasa khusus, metode, saya khawatir hati yang murni baru saja membentuk musuh dari api suci. Melihat tubuh energi di depannya, yang energinya menjadi semakin kuat dan dapat meledak sepenuhnya kapan saja, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bergumam, jelas mengandalkan tirani kekuatan jiwanya dan berbagai faktor di tubuhnya memberinya pemahaman yang mendalam tentang hati yang murni hanya dalam beberapa saat. Apakah kamu takut menderita sampai mati? Melihat pernyataan Xiao Yan yang meremehkan, pemimpin Demon Guard meraung, tampaknya berpikir bahwa Xiao Yan sekarang ketakutan, tetapi hari ini adalah hari ketika Shen Yan suram. Ketika Xiao Yan jatuh, seorang pria seperti Xiao Yan yang mampu menaklukkan Shen Yan, Demon Guard tidak akan pernah melepaskannya. Jika tidak, begitu dia dewasa, itu akan menjadi bencana bagi ras alien di masa depan. Melenyapkan penguasa api suci, dalam menaklukkan dan menekan api suci, penghargaan seperti itu, jika dikembalikan ke mulut iblis cahaya, saya khawatir saya juga akan naik ke atas karena ini. Apakah kamu takut? Mendengar kata-kata pengawal iblis, Xiao Yan juga mencibir, dan kemudian mengeluarkan sedikit suara, tetapi tidak ada ketakutan dalam suaranya, malah penuh dengan kesombongan. Suara ini tidak ditujukan kepada orang lain, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Begitu suara itu jatuh, aura berdarah muncul di tubuh Xiao Yan, yang tampaknya diprovokasi oleh Xiao Yan sendiri, dan meresap dari bagian terdalam dari tubuh Xiao Yan, tubuhnya. Wong Bas. Teman lama, apakah kamu takut? Xiao Yan bertanya dengan santai ketika dia melihat fluktuasi yang begitu hebat dan berapi-api di tubuh dan darahnya meresponsnya. Tampaknya bertanya tentang inti pertempuran di tubuh Xiao Yan, sepertinya bertanya tentang R2 Shen Yan, atau penghakiman yang membara di tubuh, bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu siapa yang harus diceritakan, tetapi ini adalah Xiao Yan. Tindakan itu menenangkan Shen Yan yang sudah gelisah, dan pada saat yang sama, ada beberapa kekuatan di tubuh, perlahan pulih. Karena kamu tidak setuju, maka mulailah menulis ulang mulai sekarang. Hati yang murni juga berusaha menekanku, ayo bermimpi. Jika tidak ada yang bisa memecahkannya, maka aku akan menjadi orang pertama yang masuk, zaman kuno dan modern. Saat berikutnya, murid Xiao Yan menutup sedikit, dan segera membuka, tetapi Yu'er memperhatikan bahwa murid Xiao Yan tampaknya dipenuhi dengan semacam kekuatan saat ini.
Huoxin Tianyan, keluar. Big Heaven Seed Crimson Flame, keluar. Untuk sementara, nyala api kaki dan nyala api merah perlahan keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kedua nyala api itu adalah yang terpanas. Api adalah sumber api, di bawah kekuatan sengit Xiao Yan, penindasan hati yang murni dikurangi seminimal mungkin untuk sementara waktu. Sudahkah kamu memutuskan untuk menggunakan sumbernya? Tapi itu tidak masalah lagi, sudah waktunya untuk mengakhiri. Demon Guard mencibir ketika melihat tindakan Xiao Yan. Ketika hati yang murni muncul, itu adalah pengumuman jatuhnya penguasa api suci, dan ras jahat asing dan ribuan besar dunia telah bertarung berkali-kali. Ini sudah merupakan aturan tidak tertulis. Tidak ada yang pernah bisa mematahkan. Atribut api pada orang ini sangat kuat. Ternyata dia memiliki berkah Saint Flame dan Great Heaven Seed. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik dari 4 halaman lainnya tiba-tiba mengangguk, akhirnya memahami ketergantungan Xiao Yan. Tapi aku takut, begitu suara itu jatuh, 4 jiwa dan pembangkit tenaga listrik dari 4 halaman menyerang formasi Wuzishan. Dengan serangan mereka, hanya masalah waktu sebelum formasi itu rusak. Namun, di ruang gelap di bagian bawah, kehampaan menggeliat, seolah-olah beberapa makhluk menakutkan akan muncul. Ada yang salah, kekosongan ini selalu membuatku merasa tidak nyaman. Untuk beberapa saat, Yang Mulia 4 jiwa tidak menyadari adanya kekuatan yang jatuh dari tubuhnya. Dia adalah orang kuat di Senat, King Feng. King Feng baru saja muncul, dan dia bersembunyi, jelas mencari sesuatu yang tersembunyi di kekosongan ini. Hati kemurnian. Dengan mendengus dingin, jantung kristal hati kemurnian membengkak dengan hebat dan meledak tiba-tiba. Tubuh energi Qianying juga seperti bom yang berkontraksi dengan keras, benar-benar berubah menjadi cahaya putih susu, sepenuhnya menyelimuti dan mengikat ini kosong. Pada saat ini, pancaran bersinar, seolah-olah Dewi Cahaya memberikan siksaan paling parah pada para penjahat yang melanggar hukum. Bagus untuk datang. Berikan padaku. Dengan bantuan transformasi Dewa Naga dan Fen Jue, Xiao Yan dengan paksa menekan kedua api itu bersama-sama, dan segera berubah menjadi biji teratai yang indah, menyerang hati yang murni. Teratai api murka Buddha 1 warna dan setengah warna, saya harap Anda dapat mengulur waktu untuk saya. Ying Ying, tolong berkati saya. Biji teratai 1 warna dan setengah teratai diproyeksikan keluar, dan teratai yang sangat menakutkan benih tiba-tiba terus tumbuh. Retret benar-benar ditekan oleh kekuatan hati yang murni ini dalam waktu singkat, tetapi ini juga membeli banyak waktu untuk Xiao Yan. Weng berdengung. Api es kosong, keluar. Segera, dia merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya, dan gumpalan cairan biru-biru mengalir ke atrium Xiao Yan ke telapak tangan Xiao Yan. Bagaimana mungkin, 2 api suci? Bahkan jika seluruh kekosongan dipenuhi dengan kekuatan pemurnian hati murni, pemimpin pengawal iblis memperhatikan bahwa di telapak tangan Xiao Yan, 3 api yang sangat berbeda, alam sudah berkumpul. Selain itu, sebagai ras jahat asing, persepsi api suci lebih kuat daripada manusia manapun. Itu tidak cukup. Melihat kejutan di pipi Demon Guard, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia melihat 3 api seperti cairan muncul di telapak tangannya dan membuka mulutnya. Wajah hantu jiwa Yan keluar. Raungan menembus jantung, tapi raungan Xiao Yan yang menyebabkan mata semua orang yang hadir menjadi terpana, dan bahkan tatapan tidak percaya memenuhi bola mata mereka. Orang ini sebenarnya memiliki 3 api suci di tubuhnya. Bagaimana mungkin? Pemimpin penjaga iblis itu melihat ke telapak tangan Xiao Yan, 4 gumpalan cairan biru, cian, kaki, dan merah menyala, sentuhan ketakutan yang langka, isi hatiku. Siapa yang mengira bahwa Saint Flame yang paling tirani dan paling langka di Great Thousand Worlds benar-benar muncul pada seorang anak manusia pada saat yang sama, dan ketika itu muncul, bukan 1 atau 2, tetapi 3. Kekuatan yang dihasilkan oleh 3 api suci sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kekuatan putih susu memenuhi seluruh ruang Tan Suci abadi dengan ledakan penuh dari hati yang murni. Kekuatan formasi gunung 5 jari dan kekuatan atribut api sangat melemah. Tetapi pada saat ini, di ruang putih susu ini, sosok yang bermandikan api sangat mempesona. Menghitung dengan cermat, warna api yang mengelilingi tubuhnya ternyata berjumlah 4. Api merah menyala adalah yang terlemah, diikuti oleh api kaki, api cian, dan api biru. Sebaliknya, api biru adalah yang paling menyilaukan, tetapi penampilan 4 api memenuhi hati semua orang yang hadir dengan nafas kematian yang dalam.
Tiga api suci ada di tubuh manusia pada saat yang sama, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kekuatan api suci adalah satu, itu akan menghancurkan dunia, dan tiga api suci ada dalam satu orang di pada saat yang sama, itu sama saja dengan mengambilnya sendiri. Hancur, Yu Xiao dan Deng Qing berkata dengan wajah pucat. Siapa yang mengira bahwa pria terlemah dan paling tidak mencolok dalam kompetisi untuk api undead kali ini sebenarnya adalah pria yang paling tersembunyi. Dan apa yang paling tidak dipahami oleh kelompok orang ini adalah bahwa ada aturan tidak tertulis di 1000 besar dunia, bahwa hal yang paling kuat seperti api suci, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang dalam, hanya dapat melahap satu, dan melahap yang kedua. Ini cukup untuk menyebabkan tubuh meledak dan mati karena kekuatan dua api suci berbeda satu sama lain. Mengapa Xiao Yan bisa melahap tiga api suci seperti ini? Orang ini, tampaknya penelitian kita telah berhasil. Di dunia yang luas, selain makhluk tertinggi seperti Raja Suci, hanya ada sedikit orang kuat yang dapat mengintegrasikan beberapa api suci bersama-sama. Dengan momentum sengit sekarang, UR tidak bisa menahan tawa. UR tahu bahwa sampai sekarang, tidak ada banyak harapan untuk bersaing memperebutkan api abadi. Bagaimanapun, ada banyak faktor dalam 4 penjaga iblis dan formasi Gunung Wuzi, belum lagi Xiao Yan yang hidup berdampingan dengan 3 api suci. Tapi UR dia sendiri tidak terlalu tertarik dengan Seng Yan, dia hanya ingin membalaskan dendam rekan-rekan halaman jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh di bawah tangan Tuan Jiwa. Kali ini reruntuhan tidak datang dengan sia-sia. Setidaknya hasil eksperimen guru telah mengkonfirmasi. Sudah waktunya untuk pergi. UR melirik Xiao Yan dengan senyum yang tersisa, dan berkata sambil tersenyum. Akademi Jiwa sedang melakukan penelitian untuk menelan beberapa api suci pada saat yang sama. Secara alami, jelas bahwa dua api suci ada di tubuh manusia pada saat yang sama. Kekuatan penghancur jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tanggung, apalagi 3 api suci, api hari ini. Kekuatan penghancur dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. UR tahu bahwa Xiao Yan memiliki 3 api suci di tubuhnya, dan dia datang untuk menaklukkan api abadi. Dia pasti akan pergi ke kuil penguasa jiwa untuk menaklukkan Acachia Heartbroken. Tapi 2 api suci UR tidak mungkin, selama mereka memusnahkan seluruh jiwa mereka pelakunya di rumah sakit membayar harga yang sesuai. Weng berdengung. Tanpa ragu sedikit pun, gulungan indah muncul di antara tangan giok UR yang bergulir. Xiao Yan, kita akan memiliki periode di masa depan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. 3 atau bahkan 4 api suci akan cukup untuk tumbuh menjadi puncak sebenarnya dari dunia 1000 besar di masa depan. Saat suara itu jatuh, tangan giok UR hancur, dan tubuhnya menjadi ilusi dan tiba-tiba menghilang di sini. Pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman utama secara alami memegang gulungan untuk meninggalkan Tan Suci Kematian, tetapi begitu mereka menggunakan gulungan itu berarti bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan api undead, jadi mereka tidak akan menggunakannya kecuali mereka harus. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Pembangkit tenaga listrik lainnya di Akademi Kelima memandang Xiao Yan di udara dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Mari kita tunggu dan lihat, jika semuanya benar-benar sampai pada titik itu, aku khawatir kita harus pergi dari sini. Orang-orang yang dipimpin oleh Deng Qing dan beberapa lainnya hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Belum lagi kekuatan keempat Demon Guard dan kekuatan yang keluar dari hati yang murni membuat mereka cukup sulit, dan bahkan kekuatan kejutan dari 3 api suci di tubuh Xiao Yan membuat mereka harus begitu serius. Dengan berkah dari 3 api suci, jika Xiao Yan ingin melenyapkan mereka, itu akan sangat mudah. Ada 3 api suci di tubuh orang ini pada saat yang sama. Pemimpin penjaga iblis menyipitkan matanya dan kehilangan suaranya. Tuanku, kami pergi ke Tan Suci mayat hidup tanpa sepengetahuan iblis. Itu adalah kesalahan besar, dan sekarang kami telah menggunakan hati yang murni. Tuan, mari kita mundur. Di ruang putih susu, kekuatan kemurnian penuh, tetapi tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh 3 api suci, sehingga kekuatan hatinya yang murni sangat berkurang. Meskipun Heart of Purity adalah musuh dari Saint Flame, itu juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Heart of Purity yang mereka gunakan paling-paling dapat menekan Saint Flame yang berada di peringkat 30 besar. Ini jelas memiliki pengaruh yang sangat kecil pada Xiao hari ini. Yan, tunggu sebentar, aku tidak percaya bahwa kekuatan 3 api suci dapat sepenuhnya dikendalikan olehnya.
Pemimpin penjaga iblis mendengar kata-kata itu, dan segera mendesak kekuatan cahaya yang menyilaukan di seluruh tubuhnya untuk terus menembak di Xiaoyan. Huhuhu, orang tua, aku sudah lama tidak melihatmu. Melihat 4 api yang mengelilinginya seperti peri, Xiaoyan memaksakan sebuah senyuman. Sumber api dari 3 api suci, ditambah api primordial dari benih surga besar, hati yang murni sangat tertahan pada api pada awalnya, tetapi dengan operasi tekad membakar tubuh Xiaoyan dan peningkatan api suci, api murni jantung represi jantung tiba-tiba berkurang. Menurut persepsi Xiaoyan, tampaknya hati yang murni juga terbagi menjadi kekuatan. Hati yang murni ini cukup untuk dengan mudah menekan api suci yang berada di peringkat 30 besar. Sangat disayangkan bahwa 3 api suci Xiaoyan sekarang telah meningkat, dan kekuatan hati yang murni juga tiba-tiba hancur. Ayo, detik berikutnya, sudut mulut Xiaoyan menjadi gila, dan kekaguman mematikan memenuhi tubuhnya. Orang ini, memanggil 3 api suci, apa yang dia coba lakukan? Melihat mata gila Xiaoyan, 4 api yang mengelilingi tubuhnya menjadi sunyi, dan kemudian dia perlahan menghadapinya dengan telapak tangan tertutup. Penjaga iblis tidak bisa, membantu tetapi bertanya-tanya. Beri aku lelehan. Buddha's Fury Fire Lotus. Tampaknya mengaum seperti binatang buas yang mengaum, suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan Fen Jue di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dan jejak Douqi setelah ditempa oleh Fen Jue muncul, menutupi 4 api, dan 4 api tiba-tiba berubah menjadi api. Dia harus tenang, dan di bawah bimbingan Xiaoyan, fusi mulai perlahan. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya untuk bergabung, jadi cukup mudah untuk bergabung sepenuhnya. Karena alasan ini, sisik naga di lengan Xiaoyan juga membombardir, dan beberapa kulit bahkan dalam nyala api yang begitu panas, menjadi berdaging dan berdarah. Gila, orang ini benar-benar orang gila. Melihat adegan mengerikan Xiaoyan, pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman lainnya dipenuhi dengan ketakutan, dan segera tanpa ragu-ragu, mereka melirik dengan kejam ke posisi api abadi, dan kemudian tanpa ragu, gulungan itu muncul di telapak tangan, dan semuanya pergi dari sini dalam sekejap. Sejauh ini, di ruang yang dipenuhi dengan hati yang murni, hanya Xiaoyan, 4 penjaga iblis, dan 4 jiwa yang tersisa. Sang Buddha marah, hantu dan dewa akan dieksekusi. Lotus api kemarahan Buddha 3 warna dan setengah warna. Murid Xiaoyan memerah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi dan api pendendam, dan dengan naluri, biji teratai itu sendiri, berdiri diam di atas panggung teratai yang indah, saling berhadapan, keempat penjaga iblis itu dibuang dengan kejam. Dimanapun platform lotus biji teratai yang menyala lewat, kekuatan hati yang murni hancur, dan bahkan kehampaan yang terus-menerus, suara yang pecah dapat terdengar tanpa henti. Orang ini pasti akan menjadi masalah besar bagi orang kepercayaan kita di masa depan. Melihat tindakan Xiaoyan, yang mulia 4 jiwa tiba-tiba muncul, dan buru-buru mengisi tubuhnya dengan energi hantu untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi sumber kekuatan belaka ini jelas tidak mampu untuk menahan serangan Xiaoyan. Akibatnya benar-benar tenggelam di bawah api yang membara setelah jeda. Tidak mungkin. Dan mata keempat penjaga iblis itu menegang, dan jantung mereka berdebar kencang. Api suci adalah ancaman mematikan bagi ras jahat di luar wilayah. Kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan 3 api suci mungkin cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik yang sempurna dari Dewa Pertarungan Bintang 5. Pada saat itu, ledakan menderu seperti bencana bergema di seluruh kehampaan. Momentumnya sangat besar, seperti hukuman surgawi. Boom! Teratai api murka setengah Buddha 3 warna yang perkasa bersinar seperti fajar, benar-benar menghancurkan kekuatan hati murni yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan seluruh kekosongan menjadi ilusi, dengan kematian yang kuat. Napas muncul. Batuk-batuk. Setelah beberapa saat, tubuh Xiaoyan tiba-tiba jatuh dari udara ke bawah. Jelas bahwa teratai api Furious Buddha, yang baru saja 3,5 warna, telah menghabiskan terlalu banyak Xiao. Energi dendam Yan. Apakah mereka semua menghilang? Dia jatuh ke tanah, terengah-engah, dan tanpa terlalu peduli, dia mengeluarkan pil Kaisar Roh dan menelannya. Kaisar Lindan, yang dapat diambil sebulan sekali, dapat memulihkan 60% Douqi dalam waktu singkat. Tabrakan. Suara memekakkan telinga terdengar, tetapi suara 4 penjaga iblis dan pembangkit tenaga listrik lainnya menghilang dalam sekejap. Menurut persepsi Xiaoyan, asal jiwa dari 4 jiwa dan Mu Shuang seharusnya ditangkap olehnya. Benar-benar dilenyapkan, adapun 4 penjaga iblis,
saya khawatir mereka juga berubah menjadi ketiadaan di bawah perpaduan api suci mereka sendiri. Tidak peduli apa, kekuatan teratai api Furious Buddha dalam 3,5 warna dapat dipelajari dari dunia, dan 4 penjaga iblis secara alami tidak dapat menanganinya. Hehe, si kecil ini punya banyak detail, tapi dia sebenarnya memiliki 3 api suci, cek-cek. Setelah nafas, di tempat yang agak gelap, serigala naga iblis hitam menyeringai. Setelah beberapa saat, napas Xiaoyan pulih kembali, dan kemudian dia sedikit mengalihkan pandangannya. Kekuatan yang terkandung dalam teratai kemarahan Buddha 3 warna dan setengah warna mengubah tempat ini menjadi ketiadaan, dan bahkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan formasi Gunung Wuzi menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan lubang raksasa yang sangat besar. Fluktuasi panas muncul, jelas fluktuasi api suci, seperti untuk tempat lain, itu berantakan. Ngomong-ngomong, Zuoma kecil, seolah mengingat sesuatu, Xiaoyan berguling dan berjalan menuju lubang raksasa selangkah demi selangkah. Boom! Pada saat yang sama, rasa kagum mengisi kekosongan ini. Apa? Indera penciuman tajam Xiaoyan buru-buru terkejut, dan matanya menyipit erat untuk memindai kehampaan yang berantakan. Untuk sesaat barusan, sepertinya ada makhluk yang sedang menatapnya, tapi pada saat itu, tubuh Xiaoyan sedingin es, seperti orang sekarat. Hush! Pada saat yang sama, tangisan seperti elang bergema dari atas kehampaan. Dengan munculnya suara ini, hati Xiaoyan menjadi serius lagi. Ini, versi yang diperbesar dari hantu mayat hidup. Mata Xiaoyan melebar, bosnya buru-buru berkata. Boom! Suara-suara aneh itu berlanjut, tetapi di atas kehampaan yang berantakan ini, bayangan hitam besar yang menutupi matahari turun secara vertikal dan melesat ke arah Xiaoyan. Keseluruhannya seperti dada. Bulu coklat tua dan cakar emas raksasa menunjukkan serangan yang sangat kuat. Yang paling mencolok adalah di mahkota, nyala api abu-abu perlahan berdetak. Api abu-abu, seperti elf, mengandung kekuatan yang sangat misterius. Leng Busing. Untuk sesaat, burung hantu mayat hidup yang terluka parah di tubuh Xiaoyan juga meledak menjadi gelombang aneh. Apa? Orang ini adalah Raja Kutilang mayat hidup. Kawanan mayat hidupmu adalah binatang roh penjaga yang menjaga api mayat hidup. Setelah nafas, kutilang mayat hidup di tubuh Xiaoyan memberitahu Xiaoyan beberapa informasi yang tidak jelas. Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Boom! Manusia, mundur. Raja Undead Nether Sparrow sangat besar dan dengan bangga menundukkan kepalanya ke Xiaoyan. Ini, Xiaoyan jatuh ke dalam pemikiran singkat. Sekarang semua pembangkit tenaga listrik yang bersaing untuk api abadi telah diselesaikan. Jika dia mundur, api abadi mungkin harus menyerah. Dan kekuatan Raja Undead dari Undead di depannya. Saya khawatir itu sudah pada tingkat dewa pertarungan bintang 6. Dibandingkan dengan hantu mayat hidup di tubuhnya, dia terlalu tirani. Namun, Xiaoyan masih memiliki banyak engganan untuk membiarkan Xiaoyan menyerahkan mayat hidup api. Jangan khawatir, bertarung sekali. Setelah beberapa saat, pupil Xiaoyan menjadi dalam, dan gelombang tekad muncul. Sejauh ini, yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Jiwa pertarungan, Mink abadi, keluarlah untukku. Xiaoyan berteriak, dan di atas tubuhnya, tubuh ilusi Mink abadi muncul. Oh, keturunan klanku. Melihat hantu energi yang sama di tubuh Xiaoyan, Raja tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Bulu api abadi. Saat berikutnya, suara Xiaoyan terdengar seperti guntur, dan bulu-bulu di tubuhnya bergetar, dan itu berubah menjadi bulu api yang dipenuhi langit dan menembak orang ini. Bang bang bang. Bulu-bulu coklat tua yang tampaknya ganas meledak, dan Raja Undead Nether Sparrow menamparnya dengan santai. Ruang itu sunyi, dan serangan itu dengan mudah diselesaikan. Guru, ini. Xiaoyan menatap pria itu dengan curiga, menelan ludah. Terima kasih, orang ini, karena telah mematahkan hukuman penjara yang ditetapkan oleh api undead kepadaku. Untuk berterima kasih, serahkan 3 api suci di tubuhmu bersama-sama. Hahaha, suara itu jatuh begitu saja, dan pria itu ada di sekujur tubuhnya. Lingkaran api abu-abu menyebar seperti riak energi, suhu nyala api sangat tinggi, dan itu abadi, yang mengejutkan. Ini benar-benar gelombang-gelombang yang belum terselesaikan, api yang tidak mati. Xiaoyan sedikit tidak berdaya, tetapi tubuhnya penuh dengan semangat juang. Tujuan Raja Burung Pipit Abadi juga harus api abadi, tetapi raksasa seperti itu tidak dapat ditangani sendiri sekarang. Oh,
Lupakan saja, pertempuran barusan telah membuatku lelah. Tidak, ini adalah sumber api dari 3 api suci lainnya di tubuhku, tapi aku punya permintaan. Di telapak tangan Xiao Yan, 3 api dengan warna berbeda menari-nari. Ketiga api itu adalah api-api suci, tetapi mereka jauh dari asal api suci yang sebenarnya. Kondisi apa? Pria itu merasakannya dan tertawa setelah menemukan bahwa 3 api di telapak tangan Xiao Yan tidak mengandung jebakan. Terima kasih atas kebaikanmu untuk tidak membunuh senior, tetapi api keabadian adalah api suci di 20 besar. Aku ingin tahu apakah aku bisa membiarkan anak itu menyaksikan evolusi melahap senior. Xiao Yan berkata dengan rendah hati, yang suci api di telapak tangannya langsung menghadangnya. Orang ini, berikan aku api suci dengan begitu mudah. Raja dari Undead Nether Sparrow menerima ketiga api itu dan bertanya dengan ragu. Senior tidak perlu khawatir, pertempuran barusan menghabiskan terlalu banyak kekuatan generasi muda. Akan terlalu tidak bijaksana untuk memiliki konflik dengan yang cukup kuat untuk mencapai bintang 6 Dosian saat ini. Bahkan jika saya mati, saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menyaksikan api abadi, saya berharap generasi muda akan sukses. Xiao Yan berkata dengan tulus, sangat tulus, dan itu tidak terlihat seperti pertunjukan sama sekali. Oke, raja ini akan memuaskanmu. Setelah acara selesai, raja ini akan memperbaiki semangat juang hantu mayat hidup untukmu. Api abu-abu panas di kepala terus berdetak, dan dalam waktu singkat, 4 api warna berbeda di kepala terus berputar. 4 api suci. Meskipun hanya ada 4 api Saint Yanzi, jika pemandangan seperti itu dibiarkan di sisi manapun dari dunia 1000 besar, itu mungkin akan menyebabkan banyak perubahan, tetapi ada senyum sekilas di sudut mulut Xiao Yan. Orang ini benar-benar bodoh. Melihat burung pipit hantu mayat hidup muncul di udara dengan tubuh asli, terus-menerus menetralkan kekuatan 4 api, menunggu kesempatan untuk menelannya, Xiao Yan tiba-tiba berhenti diam dan tersenyum. Kekuatan api suci terlalu destruktif. Jika tidak ada kekuatan misterius Fen Jue, bahkan Xiao Yan tidak akan berani menelannya dengan gegabah. Langkah Raja Immortal Nether Sparrow ini tidak diragukan lagi merupakan penghancuran diri, bahkan jika itu terjadi, dilindungi oleh api sucinya status mulia dari binatang roh tidak bisa aman. Bagaimanapun, ini bukan api biasa, tapi api suci. Tapi jangan meremehkan kekuatan Shengyan Ziwo, jika tidak membakar Jue, bahkan jika menelan Ziwo, itu akan tetap terluka parah. Jadi Xiao Yan tahu ini dari awal, jadi dia tidak berperang dengannya. Raja Undead Nether Sparrow, Xiao Yan juga memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam mengalahkan orang ini, tetapi harganya jelas terlalu berat. Boom! Di langit, di kepala Raja Burung Undead, 4 api melompat dengan cepat, menunggu kesempatan untuk bergabung, tetapi setiap tabrakan antara api akan sangat merusak tubuh besar Raja Burung Unding, darah DC. Orang ini benar-benar tirani dan sabar. Melihat luka yang mengejutkan, jejak darah abu-abu terus keluar, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan jika itu melahap api-api suci, kekuatan non-agresi antara 4 api sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Setelah beberapa napas, seluruh kekosongan dipenuhi dengan raungan Raja Undead Nether Sparrow, dan 4 kelompok api telah membakar dan melukai secara serius binatang roh penjaga ini sekuat pertarungan bintang 6. Kekal. Sudah hampir sampai, kuharap dengan orang ini, aku bisa membawa semangat juangku ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat Raja Undead dari Undead di depannya, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tapi menunggu dengan tenang, hanya orang ini yang sakit kritis. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk keluar. Sialan, Raja ini adalah bintang 6 yang bertarung abadi, bagaimana saya bisa membantu Anda dengan beberapa api? Pada saat itu, mayat hidup Ming tiba-tiba mundur, dan energi abu-abu yang menyilaukan menggeliat, membanjiri langit dan menutupi seluruh kekosongan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian bintang 6 memang layak, dan dia juga adalah binatang roh penjaga api undead. Mungkin dia telah terinfeksi dengan kekuatan banyak api undead, tapi api abadi adalah eksistensi yang diketahui, sebagai keabadian dan keabadian. Melihat momentum terus melonjak, Raja Undead dari Underworld Sparrow, Xiao Yan menganalisis dengan penuh minat. Boom! Dengan suara, di langit, keempat nyala api dipadatkan menjadi ruang tanpa getaran oleh orang ini, mencoba menghirupnya dengan isapan yang sangat mengerikan, sehingga mengompresnya. Namun, keempat kelompok api bukanlah batu yang dapat dengan mudah ditangkap, kekuatan langsung dan mempesona tiba-tiba menyebar.
Yang pertama adalah Fire Heart Tianyan. Api kaki yang mempesona benar-benar membentuk potongan-potongan batu kaki yang tidak bisa dihancurkan di sekitarnya. Api di dalam bebatuan siap untuk pergi, seolah-olah mereka akan meluncurkan serangan yang paling mempesona. Selanjutnya, api es halus, tepat di sekelilingnya, lingkaran tirai air biru seperti ombak, meledak. Diikuti oleh wajah hantu dan nyala jiwa, jejak gas hantu suram meresap keluar, dan sumber api berdiri di dalamnya, seolah-olah itu adalah nyala cian yang jatuh ke dalam kegelapan. Adapun api undead abu-abu, itu berubah menjadi kepala ular ganas dan meraung padanya. Kemarilah untuk raja ini. Raja Undead Sparrow mendengus dingin, dan hisapan mengerikan langsung menyerapnya, dan kemudian 4 api langsung diserap ke dalam perut. Orang ini, melihat adegan ini, Xiao Yan juga tidak bisa menggelengkan kepalanya. Pendekatan yang kejam seperti itu secara alami merugikan diri sendiri. Bum bum bum. Keempat api baru saja masuk ke tubuh, dan tiba-tiba gelombang api yang sangat panas terbang keluar langsung dari tubuh Raja Undead Nether Sparrow. Tingkat kengerian membuat pupil burungnya menyusut dengan kencang. Hei, setelah beberapa saat, 4 api mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dan nyala api ini awalnya adalah nyala api suci, dan sekarang mereka mengalir di tubuh Raja Undead Nether Sparrow tanpa perlindungan apapun. Di mana api suci lewat, ada noda darah di mana-mana, meridian yang tak terhitung jumlahnya langsung dibakar oleh 4 api dan berubah menjadi ketiadaan, dan bahkan 4 api masih bertarung di tubuhnya, yang membuat orang ini ingin mati. Raungan menyayat hati muncul, dan semburan merah muncul di pupil raksasa ini, yang jelas sangat menyakitkan. Lupakan saja, aku akan membantumu. Melihat ini, Xiao Yan tidak tahan, dan langsung tersenyum. Bajingan kecil, cepat dan bantu aku, setelah ini selesai, api undead adalah milikmu, semua yang ada di sini adalah milikmu. Pada saat itu, Raja Hantu Undead tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Di bawah siksaan dari 4 api, kekuatan dari 6 bintang pertarungan abadi mungkin tidak bertahan lama. Melihat sosok Xiao Yan mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam ekstasi. Api suci. Xiao Yan tidak bergeming, dan sosoknya mendekatinya sedikit, karena dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kelemahannya dan mempersembahkan 3 kembang api, menambahkan pamor teratai api Angry Fire setengah Buddha 3 warna, saya takut Raja Immortal Nether Sparrow akan langsung melenyapkan dirinya sendiri, karena kejutan dari 3 api suci, orang ini cukup takut pada Xiao Yan. Ayo, aku akan menyelamatkanmu dari rasa sakit seperti ini. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, hantu-hantu mayat hidup dari hantu mayat hidup yang terluka parah di sekujur tubuhnya muncul. Bajingan. Melihat adegan Xiao Yan, Raja Undead Sparrow juga mengerti bahwa dia ditipu oleh orang ini, dan segera meraung, tetapi hanya ingin melenyapkan Xiao Yan, untuk menemukan bahwa tubuhnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh 4 api. Kehancuran, bahkan jejak dendam tidak dapat dimobilisasi. Diri hari ini tidak berbeda dengan wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam ke pembantaian. Kemari. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba menganggukkan kepalanya. Segera, telapak tangannya, terbungkus 3 api suci, meraihnya langsung ke tubuh besar Raja Undead Nether Sparrow. Dengan kekuatan sumbernya dari 3 api suci, cukup mudah untuk menyebabkan kerusakan nyata pada Raja Burung Pipit dunia bawah. Manusia yang rendah hati, bahkan jika mereka jatuh, raja ini tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Obor abadi. Dengan tawa liar, nyala api abu-abu yang mengerikan menyebar, dan ruang itu sepenuhnya dibuat. Penghancuran diri sendiri. Kamu tidak memiliki kesempatan ini. Sumber dari jiwa pejuang, berikan padaku. Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin, dan meraihnya langsung dengan telapak tangannya. Leng Om. 4 nyala api di tubuh itu melingkari dan menekan, dan dengan kekuatan 3 api suci Xiao Yan, asal-usul orang ini dengan mudah dilibatkan oleh Xiao Yan. Di atas tubuh besar 1000 kaki, ada jejak bayangan burung transparan seperti cacing, yang langsung ditarik keluar oleh Xiao Yan dari dalam tubuh besar. Benda ini adalah asalnya, dan juga merupakan yang disebut esensi. Memakanku. Aku ingin melihat, dengan kekuatan asal-usul Raja Undead dari Underworld Sparrow, apakah itu bisa membuat semangat juang melangkah lebih jauh. Begitu suara itu jatuh, versi murni dan transparan dari burung pipit api kecil itu muncul, langsung ditelan oleh Xiao Yan, dan pada saat yang sama,
burung hantu mayat hidup, yang telah ditutupi dengan cedera serius, seperti rebung setelah hujan, berangsur-angsur pulih, dan bahkan napasnya perlahan meningkat. Dan kekosongan ini menjadi sunyi untuk sementara waktu, hanya tubuh roh Raja Undead dari Undead Sparrow, dan Xiao Yan, yang duduk bersila di kekosongan dan melahap semangat juang evolusioner, bahkan tidak terlihat di akhir, lubang besar di bagian bawah, jejak fluktuasi aneh terus bergetar. Boom! Xiao Yan duduk dengan tenang di kehampaan, tetapi tubuhnya berguling-guling dengan keras, dan roh juang hantu mayat hidup di permukaan tubuhnya, dari tingkat yang paling ilusif, perlahan-lahan menjadi semakin solid, bahkan di atas bayangan ilusinya, ada garis abu-abu yang menjulang, dan garis inilah yang mendorong napasnya ke titik tertinggi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dikelilingi oleh 3 api. Api benih surgawi besar berwarna merah api, batu surgawi hati api kuning bersahaja, dan api jiwa wajah hantu berwarna biru, sedangkan untuk api Mu Yingying, Xiao Yan jarang menggunakannya. Orang ini, sebenarnya tidak hanya mengolah klon jiwa, tetapi juga menumbuhkan semangat juang. Kalau begitu jika kekuatannya menembus makhluk abadi bintang 5, bukankah akan ada domain? Dalam kegelapan, kata serigala naga hitam dengan garis hitam. Avatar jiwa, budidaya jiwa pertempuran, tetapi menghabiskan banyak energi, tetapi energi manusia terbatas, rakus tidak bisa mengunyah. Namun, jika Anda dapat melakukan banyak tugas dan mengolah dengan cara ini, semakin kuat kekuatan Anda, semakin banyak kekuatan tempur Anda akan meningkat dengan kelipatan geometris. Boom! Tangan Xiao Yan terus-menerus berubah dengan beberapa cetakan kuno, dan kemudian bayangan burung pipit, yang arogan seperti makhluk abadi bintang 6, perlahan diserap oleh Xiao Yan dan dituangkan ke dalam semangat juang, tampaknya ada menjadi sesuatu, perlahan-lahan merayap. Sial, aku tidak bisa menahannya lagi. Xiao Yan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang bergerak di punggungnya, dan rasa gatal datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Bang bang bang. Dengan suara, ada gerakan tiba-tiba di bahu di belakang Xiao Yan, dan kemudian sepasang sayap Qian muncul. Ini, Xiao Yan memperhatikan perubahan itu dan segera membuka matanya. Dikatakan bahwa jiwa pertarungan burung undying Nether Sparrow adalah roh suci khusus yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Setelah menelannya, ada peluang yang sangat lemah untuk melahirkan jenis sayap khusus yang disebut Nether Wing. Tepat ketika Xiao Yan bingung, dia menutupi roh juang hantu mayat hidup di tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, dan sebuah pesan masuk ke pikiran Xiao Yan. Sayap gelap. Benda ini harus seperti penguasa penjaga api. Ini adalah kunci untuk memasuki dunia bawah. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk pergi ke dunia bawah. Xiao Yan dengan ringan menyentuh sayap putih perak puluhan meter di belakang, dia, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Menurut apa yang dikatakan gurunya, Master of Soul Eater, dunia bawah seharusnya banyak berhubungan dengan klan Xiao. Sekarang dia memiliki Nether Wing dan Lord of Fire Guard, dia harus pergi ke sana sekali. Mingyi bisa terbang di dunia bawah, dan biasanya, kecepatan yang dibawa oleh sayap-sayap ini keterlaluan. Bagaimanapun, itu adalah produk dari Raja Undead dari dunia bawah. Xiao Yan tersenyum puas. Selanjutnya, saatnya untuk evolusi, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Begitu suara itu jatuh, sayap besar itu disingkirkan dalam sekejap. Lebih baik menggunakan benda ini lebih sedikit, dan kemudian menatap sosok itu dari burung pipit raksasa di sampingnya, jalan panas. Hanya melahap asal-usul orang ini, hanya untuk memperbaiki semangat juang, dan sekarang melahap tubuh orang ini sudah cukup untuk membuat hantu undead benar-benar berevolusi. Mayat hidup Mink sudah menjadi semangat juang di tingkat puncak dari kelas bumi. Jika itu berevolusi dan tumbuh menjadi tingkat surgawi, maka bantuannya mungkin tidak akan jauh lebih lemah dari alam. Huhu, ayo mulai. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Xiao Yan benar-benar terjerat dalam 3 api, dan raksasa ini benar-benar terjerat. Terbakar sepenuhnya. Weng om om. Meskipun asal-usul Raja Burung Undying Nether Sparrow ditelan oleh Xiao Yan, tubuh ini juga merupakan tubuh dari binatang roh abadi pertarungan bintang 6 yang bermartabat. Tiba-tiba, fluktuasi kekerasan meledak. Karena itu adalah sesuatu yang sudah mati, jika kamu tidak menahan diri, kamu dapat menangkapnya. Sebuah kejutan muncul dari sudut mulut Xiao Yan, dan nyala api yang luar biasa menyapu, dengan mudah menelan dan menyalakannya. Mengikuti api-api suci Xiao Yan, raksasa ini juga terus-menerus diurai dan dicairkan oleh Xiao Yan,
berubah menjadi jejak energi abu-abu, yang dituangkan ke dalam panci panas di tubuh Xiaoyan. Boom! Dengan infus energi yang begitu besar, semangat juang benar-benar meledak dengan ledakan energi yang sangat menyilaukan, dan kemudian seluruh tubuh membengkak dengan hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bang bang bang! Pada saat yang sama, di atas kekosongan ini, semburan energi 7 warna, seperti langit, perlahan-lahan lahir. Kekuatan 7 warna, ini adalah satu-satunya kekuatan untuk evolusi semangat juang. Hanya dengan menolak pembaptisan kekuatan ini, seseorang dapat benar-benar mengubah kepompong menjadi kupu-kupu. Mata Xiaoyan menjadi serius. Meskipun Ming abadi dianggap sebagai semangat juang tingkat atas, kekuatan tempurnya agak lemah untuk Xiaoyan, yang merupakan bintang 4 abadi pertempuran. Pada saat itu, dengan tambahan banyak berkah dari domain api abadi, saya khawatir Xiaoyan pada waktu itu, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik menelan, masih dapat mencapai pertempuran lompatan katak yang sebenarnya. Boom! Dengan suara, semua energi 1000 meter ditelan oleh semangat juang. Pada saat itu, energi semangat juang di sekitar tubuh Xiaoyan berguling, dan terdengar samar suara naga mengaum dan harimau mengaum. Ayo mulai! Xiaoyan dengan ekspresi bermartabat melambaikan tangannya, dan segera semangat juang itu benar-benar jatuh dari tubuhnya dan berubah menjadi burung pipit undet perak. Meskipun orang ini masih memiliki jejak kebijaksanaan, dia adalah Xiaoyan terutama, jadi Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Qi Cheng Qi, energi kekerasan di sekitar mayat hidup Ming jelas merupakan pertanda praevolusi, dan ia meraung pada energi 7 warna di langit, memancarkan energi api 4 warna ke seluruh tubuhnya, dan langsung berubah menjadi hantu 1000 kaki, kecepatannya meroket, dan tiba-tiba itu menghantam. Itu pasti berhasil. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat mayat perkasa Sparrow yang memberikan hidupnya sebuah pukulan. Boom! Semburan api yang menyilaukan seperti riak energi, dan sepenuhnya menyebar, dan segera hantu mayat hidup dan energi 7 warna terjalin erat. Keduanya tidak menunjukkan kelemahan satu sama lain, jelas satu waktu tidak bisa dibedakan. Kaca, dengan suara, sosok aneh muncul entah dari mana, dan nyala api tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, pemandangan yang cukup akrab dengan Xiaoyan mengalir ke pandangannya. Binatang kecil yang aneh di pohon kuno. Xiaoyan buru-buru melihat ke lubang raksasa di bawah, suara itu barusan datang dari sini, tetapi pada saat ini, binatang kecil yang aneh itu berbulu di mana-mana, nyala api berkedip di atas bulunya, dan pada saat yang sama, di bawah lubang raksasa yang gelap, cahaya abu-abu seperti matahari meledak perlahan. Leng berdengung. Setelah beberapa saat, kristal api suci kuning kaki di tubuh Xiaoyan, kristal api suci Qian menjadi gemetar untuk sementara waktu, dan gelombang kekerasan dan gelisah memenuhi setiap indera Xiaoyan. Suci, roh api suci. Dengan munculnya adegan ini, Xiaoyan tidak peduli dengan evolusi semangat juang dan kehilangan suaranya. Pada saat ini, api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekitar lubang raksasa, dan di tengahnya, ada seorang wanita yang akan menyentuh seorang anak, tetapi di antara alis wanita itu, versi mini kristal prismatik abu-abu perlahan muncul, dan di atasnya, kristal, gelombang kuat yang mengejutkan seluruh tubuh Xiaoyan menyebar. Zuoma kecil sebenarnya adalah roh api abadi. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di hati Xiaoyan, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Orang ini sebenarnya adalah roh api suci. Melihat sosok binatang kecil yang aneh dan Zuoma kecil, Xiaoyan tidak bisa tidak terkejut. Tentu saja, dia masih sangat terkejut. Bagaimanapun, api abu-abu itu di tubuhnya dan kristal di dahinya memancarkan kekuatan yang menakutkan, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia masih ketakutan. Leng berdengung. Pada saat ini, bayangan burung roh juang hantu mayat hidup dikalahkan oleh serangan energi 7 warna. Bahkan dengan bantuan api suci Xiaoyan, itu masih tidak cocok untuk energi 7 warna, 7 energi warna. Energinya tak terbendung, dan turun seperti hukuman dari surga, menyebabkan semangat juang terus mundur. Menurut keadaan ini, hanya masalah waktu sebelum benar-benar dikalahkan, dan setelah semangat juang itu hilang, dikalahkan, saya khawatir evolusi hanya omong kosong. Hei, tepat ketika tangan dan kaki Xiaoyan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu dan tidak ada tindakan balasan, Xiao Zuoma membuka matanya sedikit, sepasang mata abu-abu, terus-menerus menatap energi 7 warna di atas langit. Boom! Setelah beberapa saat,
Zuoma kecil mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh kristal abu-abu di dahinya. Segera, noda cairan abu-abu jatuh, dan kemudian dia melambaikan tangannya langsung ke roh juang hantu mayat hidup yang jatuh ke angin, disuntikkan. Ki Cheng Cheng, burung kerdil abadi, yang memiliki napas tidak teratur, disuntik dengan cairan abu-abu ini, dan energi dari bulu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya menyala, memancarkan sinar cahaya terang, dan energi di atas tubuhnya terbakar hebat, dengan panik. Dia meraung pada energi 7 warna, bahkan jika dia membunuh dirinya sendiri seperti ngengat ke nyala api. Bum bum bum. Dengan suara, tubuh mayat hidup Ming tiba-tiba membengkak, dan segera menabrak energi 7 warna. Setelah sekejap mata, energi 7 warna tiba-tiba menyusut, dan tubuh pertempuran roh berubah menjadi titik cahaya abu-abu di langit. Jelas dia telah benar-benar jatuh di sini, tetapi yang membuat Xiao Yan merasa aneh adalah dia telah melahap semangat juang dan telah benar-benar jatuh. Secara logika, dia seharusnya terluka, tapi tidak ada apa-apa, telah terjadi sekarang. Sialan, melihat adegan ini, Xiao Yan merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. Dia tidak menyangka begitu banyak waktu dan energi yang terbuang untuk memperbaiki semangat juang. Pada akhirnya, burung hantu abadi melakukannya, tidak berevolusi dengan sukses, tetapi justru mengiringi semangat juangnya. Tunggu, ada yang salah. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, bintik-bintik cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan ini benar-benar berkumpul menuju tempat tertentu, dan setelah beberapa napas, tubuh burung hantu abadi itu kental, tapi kali ini, tubuh dan kekuatan Undead Sparrow lebih kokoh dan kuat dari yang sebelumnya, dan bahkan garis abu-abu gelap yang muncul di tubuh karena melahap Raja Undead Sparrow, juga semakin jelas. Garis-garis itu berwarna abu-abu, dan mereka samar-samar membentuk binatang buas. Jika Anda melihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah versi yang diperbesar dari binatang kecil di samping Xiao Zuoma. Jadi, ini adalah arti sebenarnya dari api undead. Untuk sementara, Xiao Yan juga memahami sesuatu, dan segera berhenti mengkhawatirkan hantu abadi. Dia tahu bahwa sekarang jiwa yang bertarung memiliki jejak kekuatan asli, api undead, dan hanya melalui transformasi kematian yang konstan. Setelah beradaptasi dengan kekuatan baru, dan mengulanginya dengan cara ini, dia benar-benar dapat menerobos dan berevolusi menjadi jiwa pertarungan surgawi sejati. Ini semua hanya masalah waktu. Dan prioritas utamanya sekarang adalah tidak mati. Junior Xiao Yan, penguasa 3 api suci, kali ini datang ke api suci dari api abadi, berharap untuk meminjam api abadi dari seniornya. Setelah menguasai api ini, junior secara alami akan dapat membuat kontribusi kecil untuk dunia melihat ini. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Zuoma, suaranya sangat rendah hati. Jika tebakan Xiao Yan sebelumnya benar, maka Xiao Zuoma saat ini secara alami tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan, mungkin di bawah tubuh mungil ini, ada jiwa yang telah tumbuh selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Sangat hormat, Fire Heart Tianyan, Ghostface Soul Flame, Ethereal Ice Flame, Little Guy, benar-benar tersembunyi. Saat Xiao Yan membuka mulutnya, Xiao Zuoma tersenyum seperti hantu. Pada saat itu, dia datang ke sisi Xiao Yan, tawa memenuhi Xiao Yan, tapi kekuatan yang memenuhi tubuhnya mengejutkan. Senior, melihat ini, tekanan Xiao Yan meningkat, tetapi dia masih dengan hormat berkata, tawa si kecil ini seindah suara alam, tetapi kekuatan surga dan bumi yang terkandung di dalamnya membuat tubuh Xiao Yan bergetar tak terkendali. Terima kasih banyak ketika aku kehilangan ingatanku sebelumnya. Jika bukan karena kalian berdua, begitu aku jatuh ke tangan orang-orang itu, aku tidak akan bisa lepas dari segel dan menekannya. Roh Saint Flame, jika sesuatu terjadi, Saint Flame tidak akan lolos. Nasib buruk, Dolma kecil berkata dengan suara rendah. Senior, apa yang terjadi di sini? Xiao Yan bertanya segera setelah mendengarkan kata-kata roh api kudus. Karena api suci dan ancaman penguasa jiwa, kekuatanku hilang dan ingatanku tertekan. Zuoma kecil berkata sedikit. Tuan jiwa, Xiao Yan bertanya-tanya. Sebelum ini, api abadi telah jatuh ke tangan penguasa jiwa Li. Untuk mendapatkan kembali api abadi, aku membawa ruang Seintan abadi ke domain jiwa Li. Beberapa waktu lalu, penguasa jiwa tiba-tiba mengirim api abadi kembali, tetapi dia tampaknya memiliki fluktuasi api suci lainnya pada dirinya, dan kurasa dia memiliki rencana lain untuk mengirim kembali api mayat hidup itu. Kata Xiao Zuoma. Sejak itu,
Saya awalnya berencana untuk menenangkan api undead, menunggu sampai stabil, dan pergi dari sini, tapi saya tidak berharap untuk menghadapi serangan gabungan dari kuil Suantian, penjaga iblis dan kuil jiwa pada waktu itu. Untuk melindungi api suci, saya hanya dapat memisahkan sementara kekuatan saya dari api suci, jadi ada adegan amnesia. Dolma kecil menjelaskan. Begitulah. Xiao Yan tiba-tiba merasa lega setelah mendengarkan penjelasan Xiao Zuoma. Senior, setelah beberapa saat, sudut mulut Xiao Yan menjadi kering, dan jelas bahwa hal-hal yang tidak sekarat harus dikatakan cepat atau lambat. Aku tahu maksud dari perjalananmu, dan fakta bahwa kamu dapat menelan 3 api suci pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa kekuatanmu tidak buruk. Tapi aku telah membantumu sekali, bantuan sebelumnya telah dilunasi, dan betapa berharganya api abadi tingkat, aku takut. Melihat Xiao Yan seperti ini, Xiao Zuoma tersenyum manis, tetapi hatinya juga sangat terjerat. Xiao Yan membawa 3 api suci di tubuhnya, dan saya khawatir dia benar-benar dapat melangkah ke dunia 1000 besar. Selain itu, sebagai penguasa api suci, mereka secara alami dapat melihat bahwa retakan di 1000 besar dunia terus-menerus hancur, dan saya khawatir akan ada lebih banyak segera, perang dunia kedua akan dimulai sepenuhnya. Pada saat itu, saya takut. Petik 2. Xiao Yan menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, jelas Xiao Zuoma membantunya membuat hantu undead benar-benar berevolusi. Namun, Xiao Yan secara alami tidak akan mudah menyerah dalam hal keabadian. Lupakan saja, hilangnya ingatanmu telah diurus sebelumnya, dan kemudian Raja Undead dari Underworld Sparrow juga dipenggal olehmu. Api undead ini, biarkan kamu mencobanya, itu bukan ide yang buruk. Melihat Xiao Yan penampilan tidak menyesal, Little Dolma tersenyum manis, dan kemudian berkata dengan nada yang agak aneh. Junior berterima kasih kepada roh api suci. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan berkata dengan telapak tangan gemetar. Kekuatan jiwa Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kekuatan roh api suci di depannya tidak terduga, dan dia pasti tidak mampu mengatasinya. Jika orang ini melindungi api suci, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik, kemungkinannya menang akan tipis, tapi untungnya orang ini tidak dengan cara ini. Meskipun kamu membawa beberapa jenis api suci, misimu juga cukup berat. Setelah beberapa saat, Dolma kecil berkata dengan penuh arti. Karena dia adalah penguasa api suci, Junior secara alami akan tahu. Xiao Yan tersenyum sedikit, jelas api abadi dekat dengan matanya, dan sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Oke, tidak banyak omong kosong. Tapi tahukah kamu, apa itu api suci dari api abadi? Melihat Xiao Yan dalam keadaan seperti itu, Xiao Zuoma tersenyum sedikit. Adapun binatang kecil itu, cukup jinak dan pendiam. Merangkak di belakangnya, tampaknya binatang kecil ini cukup ganas, dan asal-usulnya sangat misterius. Api abadi, yang dikenal sebagai keabadian dan keabadian, adalah api peringkat ke-17 dalam daftar api suci di 1000 besar dunia. Xiao Yan menjawab sedikit, jelas bahkan kognisi dan pemahaman Xiao Yan tentang api abadi hanya terbatas pada hanya ini. Tapi meski begitu, itu tidak bisa menghentikan kekuatan mengerikan dari api suci ini. The Holy Ton of the Undying Fire adalah habitat dari Undying Fire. Ketika 20 api suci teratas dalam daftar api suci lahir, mereka akan mengubah ruang 100 mil menjadi debu, jadi mereka membutuhkan ruang khusus untuk membawanya, kekuatan penghancur mereka. Sebagai roh api suci, aku adalah manusia yang dipilih oleh api undead, dan aku bertanggung jawab untuk melindunginya dari generasi ke generasi, karena itu juga memberiku kekuatan misterius keabadian dan keabadian. The Holy Ton of the Undying penuh dengan harta karun. Sejumlah besar predator telah datang. Selain itu, ada King of the Undying Sparrow di inti Holy Ton of Undying. Dia masuk ke sini secara kebetulan dan mendambakan api abadi, jadi formasi Wuzishan dan pohon kuno yang menjulang didirikan olehku untuk melindungi api suci. Api keabadian adalah api langit dan bumi. Setelah mengendalikannya, api itu tidak akan mati atau padam. Xiao Zuoma dijelaskan dengan sabar. Abadi, tidak bisa dihancurkan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera berbicara dengan napas lega. Kata-kata keabadian dan keabadian sepertinya mengandung kekuatan sihir yang besar, yang jauh di luar pemahaman Xiao Yan. Abadi dan tak terpadamkan adalah arti sebenarnya dari api undead, tapi aku telah menjaganya selama ribuan tahun, dan aku belum sepenuhnya memahaminya. Aku harap kamu bisa memecahkannya. Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya dan berkata,
Ya, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keluar. Begitu suara itu jatuh, secercah cahaya muncul di telapak tangan Xiao Zuoma, dan tiba-tiba di lubang raksasa yang gelap di bawah, sebuah telur raksasa abu-abu dengan kristal perak dan transparan antimon perlahan muncul. Puff puff. Saat telur raksasa abu-abu muncul di depan Xiao Yan, tubuh Xiao Yan Fen Jue dan jantung Seng Yan berdetak kencang. Kekuatan jantung berdebar-debar berasal dari telur raksasa di depannya. Apa yang disimpan di sini adalah api abadi. Zuoma kecil memandangi kubah abu-abu di depannya dengan mata yang rumit dan berkata. Kubah abu-abu berbentuk oval secara keseluruhan, dengan garis-garis misterius di atasnya seperti ekor phoenix berbentuk naga, yang membuatnya seperti makhluk purba, tetapi fluktuasi inilah yang membuat hati Xiao Yan bergetar. Di kubah ini, ada api abadi. Ini adalah api abadi yang dikatakan abadi. Di sini, hanya api. Melihat tatapan panas Xiao Yan, Xiao Zuoma berbicara lagi. Api abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menjadi kering, dan segera di telapak tangannya, api suci kaki dan cian, kristal pada saat yang sama muncul. Mencari api suci adalah peristiwa besar, dan setelah menemukan api suci, satu-satunya cara untuk melahap api suci adalah untuk mendapatkan pengakuan api suci dan mendapatkan kristal api suci. Di antara tiga langkah ini, satu sangat diperlukan, dan hanya cukup untuk menghabiskan ratusan tahun bagi orang yang kuat untuk menemukan api suci, belum lagi kualifikasi untuk menelan api suci, dan yang paling penting adalah penyiksaan yang tidak manusiawi, bahwa api suci akan mengalami di tengah menelan. Berapa banyak manusia di sana? Saya dapat menanggungnya. Kesulitan inilah yang telah menciptakan status tertinggi api suci. Anda sudah memiliki 3 api suci, jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang yang lain, kan? Melihat langkah Xiao Yan, Xiao Zuoma tidak menghentikannya. Api abadi, rusak. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan mendekati kubah abu-abu, tetapi tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu. Petik 2. Saya telah menjaganya selama ribuan tahun, tetapi karena penguasa jiwa mengembalikannya kepada saya menemukan bahwa itu tampaknya tidak benar, tetapi setelah saya memeriksanya, sumber api suci tidak rusak, jadi saya hanya bisa itu disegel sementara di sini, dan ini dilakukan untuk melindunginya. Zuoma kecil bertanya-tanya. Mungkinkah penguasa jiwa Li melakukan sesuatu padanya? Petik 2. Misalnya, ini adalah api suci palsu. Xiao Yan mengerutkan kening. Tidak mungkin. Petik 2. Api suci adalah keajaiban surga dan bumi, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya kecuali alat ilahi yang termasuk yang terbaik di dunia dan pembangkit tenaga listrik yang telah menginjakan kaki di alam tertinggi. Petik 2. Dan bahkan penguasa jiwa Li tidak dapat menempa atau bahkan menghancurkannya. Petik 2. Kupikir api undead seharusnya ketakutan atau tertidur lelap. Wajah halus Dolma kecil bergetar sedikit dan menggelengkan kepalanya. Hei, tidak peduli apa, aku benar-benar memiliki hubungan denganmu. Setelah beberapa pertanyaan tidak membuahkan hasil, Xiao Yan juga melepaskan pertanyaan itu dan berkata langsung ke kubah abu-abu di depannya sambil tersenyum. Lakukan. Api abadi berbeda dari api suci lainnya. Setelah dikenali, kristal api suci akan jatuh dari dahiku. Pada saat itu, kamu akan memenuhi syarat untuk menelan. Mengenai apakah itu akan berhasil, maka itu tergantung pada takdir pribadi Anda. Jari kelingking Little Dolma menunjuk ke kristal api suci di dahinya dan tersenyum. Dalam hal semangat juang, saya harap senior dapat membantu saya mengurus 1 atau 2, Xiao Yan harus berterima kasih. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, Xiao Zuoma tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan sosok Xiao Yan langsung menghilang ke dalam kubah abu-abu. Pria kecil, apakah menurutmu itu akan berhasil? Melihat semangat juang di langit yang terus-menerus dihancurkan dan dilahirkan kembali, Zuoma kecil tersenyum sambil membelai wajahnya. Lompat. Untuk sementara, di dasar kehampaan, sesosok hijau tiba-tiba menginjak beberapa cabang dan mengeluarkan suara. Rusak. Serigala naga Heishan hanya ingin mengikuti Xiao Yan ke kubah abu-abu, tetapi ditolak olehnya dan tidak bisa memasukinya. Dia ingin lebih dekat ke kubah untuk mencari tahu, tetapi dia tidak hati-hati dan membuat sebuah suara. Bum bum bum. Mata lembut Zuoma kecil menjadi ganas, dan rantai api abu-abu meraung ke arahnya. Hei, Heishan Longlang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan segera tubuhnya berubah menjadi lampu hijau dan menghilang di sini. Klon.
Kamu bisa lari cepat, tapi kekuatan ini sepertinya bukan nafas manusia dan hantu. Pembangkit tenaga listrik dunia iblis. Dengan menghilangnya orang ini, Xiao Zuoma mau tidak mau bertanya-tanya. Pada saat ini, Xiao Yan baru saja mengatasi banyak rintangan dan memasuki langkah terakhir dari api abadi. Xiao Yan secara alami tidak mengetahui dunia luar, karena saat ini Xiao Yan telah melintasi kuil suci keabadian dan memasuki bagian dalam kubah abu-abu, tempat yang disebut api undet. Weng berdengung. Tepat saat Xiao Yan bergegas ke tempat ini, semburan lingkaran cahaya abu-abu muncul, memenuhi garis pandang Xiao Yan, membuat persepsi Xiao Yan terbatas, tetapi inderanya tanpa sadar menjadi waspada. Kubah abu-abu ini sebenarnya adalah ruang kecil. Xiao Yan dipenuhi dengan lingkaran abu-abu dan tidak bisa membuka matanya, tetapi setelah merasakannya, dia berkata sedikit. Setelah beberapa napas, lingkaran cahaya itu menghilang, dan Xiao Yan bisa melihat seluruh pemandangan di sini. Ini adalah ruang melingkar dengan ukuran sekitar beberapa ratus meter, kecuali makhluk misterius di tengah, sisa ruang kosong. Apakah itu api abadi? Mata Xiao Yan menyusut dengan kuat ketika dia melihat cahaya yang tidak mencolok di tengah, dan bahkan jiwanya bergetar tanpa sadar. Itu adalah bola cahaya seukuran tamparan, dan ada jejak garis abu-abu pada kelompok cahaya. Garis abu-abu ini seperti garis ilahi yang direnungkan oleh Yang Maha Tinggi, mengandung kekuatan misterius dan tak terduga, dan bahkan api abu-abu di bawah garis abu-abu. Sangat redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Benda ini adalah api abadi, tetapi mengapa kekuatan api begitu suram? Ada apa? Dengan persepsi Xiao Yan tentang api suci dan banyak faktor di tubuhnya, dia segera menegaskan bahwa api abu-abu di depannya adalah abadi, api, tapi ini kekuatan api tampaknya lebih rendah dari benih surgawi yang besar. Apa yang terjadi di sini? Hei, kelompok cahaya abu-abu sepertinya merasakan bahwa seseorang telah memasuki kekosongan di sini, dan riak energi abu-abu perlahan menyebar. Orang ini, pada akhirnya, melihat penampilan api abadi, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa fluktuasi yang dilepaskan oleh api abadi terlalu lemah, dan bahkan benih surgawi besarnya sendiri Fei yang sangat lemah, tidak sekuat. Keluar. Menonton adegan ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain memegang kedua Saint Flame Crystals di tangannya untuk sementara. Boom! Sepertinya dia diprovokasi oleh kristal api suci di telapak tangan Xiao Yan, dan sepertinya dia ingin menelan dua kristal api suci. Api abu-abu langsung berubah dari keadaan sakit kritis menjadi postur bergelombang, dan api abu-abu tak berujung langsung mengubah tempat ini menjadi dunia lava, dan api abadi juga berubah menjadi lava, yang tinggi dan di bawah nol, dan itu mengincar. Hehe, aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Menunjukkan kelemahan membuat orang menganggap enteng, sehingga menggoda manusia untuk melahap diri mereka sendiri, sehingga semua kekuatan mereka sendiri meledak dalam sekejap, dan mereka dapat dengan mudah melahap yang lain. Tidak bisa berhenti tertawa. Untungnya, saya hanya menahan diri dan tidak mengambil keuntungan dari api undet untuk berpura-pura lemah dan menelannya, jika tidak, akhirnya akan sama saja dengan jatuh. Boom boom boom. Dengan suara, nyala api di sekitar api undet menjadi menyilaukan, dan semburan cahaya abu-abu meraung seperti obor pemusnah dunia. Fluktuasi horor. Bang bang bang. Tampaknya Xiao Yan melihat melalui trik kecilnya. Asal mula magma abu-abu api undet meledak dengan aura kekerasan yang sangat menakutkan, dan magma abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuh. Tanpa ragu-ragu, itu langsung menghadapi Xiao Yan. Ledakan. Batu surgawi hati api, pemakaman surgawi yang terpecah-pecah dari batu. Dengan dengusan dingin, kristal api suci kuning kaki meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan di telapak tangan. Api kaki yang tak terhitung jumlahnya mengembun di depan Xiao Yan, menghalangi erosi lava abu-abu. Itu tidak cukup. Melihat bahwa meskipun pemakaman surgawi yang hancur batu memblokir serangan api abadi, itu sangat lambat, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa Seng Yan peringkat 35 pasti tidak akan mampu menahan yang ke-17 peringkat Unding Fire. Setelah beberapa saat, kristal api suci berwarna cian yang berwajah hantu juga meletus dengan semburan cairan cian, dan segera mengalir ke permukaan pemakaman fragmentasi batu. Dalam sekejap, bola api yang menakutkan seperti tirai langit benar-benar menyelimuti Xiao Yan. Weng berdengung. Melihat ini, magma abu-abu meledak dengan aura mengerikan, dan segera menekan Xiao Yan. Ruang ini adalah tempat peristirahatan api abadi. Di sini, kekuatannya diperkuat tanpa batas, dan dua api suci Xiao Yan cukup lemah.
Selain itu, kekuatan mereka sendiri lemah, dan mereka jatuh ke dalam kerugian untuk sementara waktu. Hei, untuk sesaat, keringat muncul di dahi Xiao Yan, tampaknya mendesak sumber Seng Yan untuk waktu yang lama. Untuk Xiao Yan, bebannya tidak kecil. Kekuatan sumber dari dua api suci, konsumsi semacam itu, mengejutkan. Tepat ketika Xiao Yan sedikit kehabisan kekuatan dan akan dikalahkan oleh api undead, sebuah cincin merah kuno yang tersembunyi di tubuhnya dengan lembut jatuh dari tubuh Xiao Yan. Jerawat-jerawat. Pada saat yang sama, dengan munculnya cincin ini, seluruh kekosongan menjadi sunyi. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan tertegun dengan tergesa-gesa, dan dengan sentuhan kekuatan jiwa, dia mencoba berjalan menuju ring. Xiao Yan tidak tahu mengapa cincin itu akan jatuh tak terkendali saat ini, tetapi cincin ini adalah cincin api kaisar, yang diberikan kepadanya oleh Kaisar kuno Tuoshe tepat setelah dia datang ke dunia lain. Kekuatan dan misteri yang terkandung dalam cincin ini, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak dapat dieksplorasi sama sekali, tetapi Xiao Yan selalu percaya bahwa benda ini pasti merupakan kunci untuk menemukan Kaisar kuno Tuoshe di masa depan, jadi kali ini miliknya. Ekspresi jadi gugup. Bahkan jika cincin Kaisar Yan kuat dan misterius, dan dibakar oleh api abadi yang menempati peringkat ke-17 di peringkat api suci, itu mungkin akan berubah menjadi abu. Bang bang bang. Magma abu-abu api undead melompat tiba-tiba, dan cairan seukuran kepalan tangan langsung menyelimuti cincin Kaisar Yan. Bajingan, Xiao Yan sedang terburu-buru, tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Jika terjadi sesuatu pada cincin ini, saya khawatir akan lebih sulit baginya untuk menemukan Kaisar kuno Tuoshe di masa depan. Dan menurut dugaan Xiao Yan, Raja Naga Emas dan Tuoshe Gudi memiliki hubungan yang begitu baik. Tuoshe Gudi mungkin adalah puncak keberadaan yang sebenarnya di dunia. Jika tidak ada bantuan seperti itu akan menjadi kerugian besar bagi dirinya sendiri. Leng Busing. Tapi pemandangan yang tidak diharapkan Xiao Yan muncul. Tepat setelah sumber magma abu-abu api undead membungkus cincin api kaisar, kekuatan api undead yang selalu tirani tiba-tiba menurun dengan cepat, dan kekuatan itu mengalir ke cincin api kaisar dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah beberapa napas, tekanan Xiao Yan sangat berkurang, dan ancaman keabadian padanya berangsur-angsur menghilang, tetapi dia hanya menyaksikan Kaisar Yanji dalam kekosongan yang terus-menerus menjadi lemah, dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi kemerahan. Heran. Apa asal-usul benda ini? Dengan munculnya adegan ini, Xiao Yan juga merasa lega, tetapi karena cincin Kaisar Yan, penilaian api abadi terhadap Xiao Yan mudah dilewati, dan langkah selanjutnya adalah benar-benar melahap. Namun, Xiao Yan tidak menyadari bahwa ketika Kaisar Yanji menjadi kemerahan, paksaan besar dari langit dan bumi meresap. Dari paksaan ini, dahi Xiao Yan dan bahkan 3 api suci di tubuhnya terpancar. Rasa hormat yang sangat rendah hati. Gelombang fluktuasi ini seperti master, seperti langit, menakutkan dan menakjubkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.